Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa malam Rabu, malam yang ke-17 dari bulan Rabiul Awal 1447 Hijriah, bertepatan dengan 9 September 2025. Kita kembali dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di Musalla Al-Amin dalam sebuah kajian rutin setiap Selasa pekan kedua, membaca kitab Fathul Qawiyil Matin fi Syarhil Arba'in wa Tatimmatil Khamsin, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Al-Muhaddits Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullahu ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampai kepada pembacaan kitab Fathul Qawi Al-Matin Syarah Al-Arba'in pada hadis yang kedua, dan hadis yang kedua di dalamnya Jibril alaihi salam bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang, beritahukan kepadaku tentang Islam. Lalu dijawab oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa Islam adalah mengucapkan dua kalimat syahadat, kemudian mendirikan salat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan membayar zakat serta berhaji ke Baitullah bagi siapa yang sanggup. Kemudian Jibril alaihissalam bertanya lagi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beritahukan kepadaku tentang iman. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, hendaknya engkau beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan para rasulnya. Nah, ini kita sudah sampai kepada pembicaraan tentang kitab-kitabnya. Sekarang kita masuk kepada pembicaraan tentang beriman kepada para rasul alaihimussalatu wassalam. Penulis hafizahullah ta'ala berkata, wal imanu bir rusul at-tasdiq wal iqraru bi anna Allah astafa minal bashari rusulan wa anbiya'a
yahdunan nasa ilal haq. Beriman kepada para rasul maksudnya adalah mempercayai dan menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus dari manusia para rasul dan juga para nabi yang memberikan petunjuk kepada manusia kepada kebenaran. Wa yukhrijunahum minadh-dhulumati ilan nur. Dan para rasul tersebut mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Maksudnya para rasul alaihi wassalatu wassalam mengajak manusia untuk ke jalan yang benar, mengajak manusia dari kegelapan kepada cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Qala Allah azza wa jalla, Allah azza wa jalla berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Dalilnya bahwa Allah mengutus para rasul dan para nabi dari manusia adalah surat Al-Hajj ayat 75. Allah memilih dari para malaikat dan juga dari manusia rasul. Jadi ada rasul dari malaikat, ada rasul dari manusia. Nah, itu yang disebut dengan beriman kepada para rasul, yaitu meyakini dan menetapkan, mempercayai di dalam qalbu bahwa Allah Subhanahu wa taala mengutus dari manusia sebagiannya sebagai rasul dan sebagai nabi. Tugasnya memberikan petunjuk kepada manusia untuk mengajak kepada kebenaran, jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Dan sesungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Itulah tugasnya para rasul dan tugasnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dan mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian penulis mengatakan wal jinnu laysa fihim rusul. Bangsa jin tidak ada rasul di tengah-tengah mereka. Yang ada cuma di tengah-tengah manusia ada rasul. Nanti bangsa jin ini mengikut kepada rasul dari manusia. Bal fihimun nudhur. Tetapi di tengah-tengah bangsa jin hanya ada an-nudhur, yaitu an-nadhir, yaitu pemberi peringatan, bukan rasul, pemberi peringatan. Kama qala Allah azza wa jalla, wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an falamma hadaruhu qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin qalu ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa musaddiqan lima bayna yadayhi yahdi ila al-haqqi wa ila tariqin mustaqim ya qaumana ajibu da'i Allah wa aminu bih yaghfir lakum min dhunubikum wa yujirkum min 'adzabin alim wa man la yujib da'i Allah falaysa bimu'jizin fil ard wa laysa lahu min dunihi awliya ulaika fi dhalalin mubin. Sebagaimana firman Allah bahwa di tengah para jin tidak ada rasul tetapi ada pemberi peringatan, yaitu ditunjuki oleh firman Allah surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 yang artinya, dan ingatlah ketika kami palingkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam beberapa orang dari jin, mereka mendengarkan Al-Quran. Jadi jin itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan Al-Quran di hadapan para sahabat, para jin juga mendengarnya karena mereka tidak ada Rasul.
Lalu ketika mereka menghadirinya, maka mereka mendengarkan dengan seksama. Dan setelah selesai dibacakan Al-Quran, mereka berpaling pulang ke kaumnya untuk memberikan peringatan. Nah ini dia. Jadi yang ada di dalam bangsa jin hanya para pemberi peringatan. Para rasul tidak ada. Ya, baik. Qalu ya qaumana, yang tadi sudah mendengar dari dari Rasulullah SAW pulang ke kaumnya, kemudian memberikan peringatan. Mereka mengatakan, wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar sebuah kitab yang diturunkan sepeninggal Nabi Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, yaitu Al-Quran, memberikan petunjuk kepada kebenaran dan memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Wahai kaum kami, ini yang berkata adalah pemberi peringatan yang sudah belajar dengan Rasulullah SAW. Kalau bahasa kita ustadznya dari bangsa jin sudah belajar melalui Rasul SAW, maka mereka pulang ke kaumnya memberikan peringatan. Wahai kaum kami, penuhilah pendakwah kepada Allah dan berimanlah kepadanya. Niscaya kalian akan diampuni dosa-dosa kalian dan kalian akan dijaga dari siksa yang pedih. Dan barang siapa yang tidak memenuhi panggilan Allah, maka dia tidak ada kuasa di atas muka bumi ini dan tidak ada penolong sedikit pun untuknya. Mereka lah orang-orang yang di dalam kesesatan yang nyata. Surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32. Intinya ayat ini menunjukkan bahwa di tengah para jin tidak ada rasul, yang ada apa? Pemberi peringatan saja. Falam yadhkuru rusulan minhum. Kata penulis, maka di dalam ayat ini tidak ada rasul yang ada di tengah para jin. Wala kutuban unzilat alaihim. Tidak ada juga kitab suci yang diturunkan kepada bangsa jin. Wa innama dzakaru al-kitabainil munzalaini ala Musa wa Muhammadin alaihi wassalatu wassalam. Tetapi yang disebutkan untuk bangsa jin hanya dua kitab. Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Walam ya'ti dzikrul Injil ma'annahu munazzalun min ba'di Musa. Kenapa tidak disebutkan kitab Injil? Padahal kitab Injil itu datang setelah Nabi Musa. Taurat, Injil, Al-Quran. Kenapa di sini dalam ayat ini nggak disebutkan kitab Injil? Wadzalika anna katsiran minal ahkam allati fil Injil qad ja'at fit Taurat. Jawabannya, hukum-hukum yang ada di dalam Injil ada di dalam Taurat. Makanya tidak disebutkan dalam ayat ini tentang kitab Injil. Qala Ibnu Katsir fi tafsir hadhihi al-ayat wa lam yadhkur Isa lianna Isa alaihi salam unzila alaihi al-Injil fihi mawa'id wa tarqiqat wa qalilun min at-tahlil wa at-tahrim. Imam Ibnu Katsir berkata di dalam ayat ini bahwa di dalam surat Al-Ahqaf ayat 29 sampai 32 tadi tidak disebutkan Nabi Isa. Yang disebutkan cuma Nabi Muhammad SAW dan Nabi Musa. Padahal di tengah Nabi Musa dengan Nabi Muhammad SAW ada Nabi Isa. Kenapa tidak disebutkan? Karena Isa alaihissalam diturunkan kepada beliau kitab Injil. Dan kitab Injil di dalamnya ada nasihat-nasihat, ada nasihat-nasihat menyentuh kalbu, dan sedikit tentang hukum halal dan haram. Wa huwa fil haqiqati kal mutammimi li syari'ati Taurat. Dan Injil sebenarnya adalah penyempurna dari kitab Taurat. Fal umdatu huwa Taurat. Maka yang menjadi buku pokoknya sebenarnya adalah kitab Taurat. Injil hanya penyempurna untuk Taurat. Falihadza qalu unzila min ba'di Musa. Oleh sebab itulah disebutkan diturunkan setelah Nabi Musa. Itu ada kitab yang menyempurnakan kitab Taurat, yaitu Al-Quran, yang diturunkan setelah Nabi Musa.
Kenapa tidak disebutkan Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa? Karena tadi jawabannya, Injil adalah sumber pokoknya yaitu kitab Taurat. Injil cuma penyempurna dari kitab Taurat. Kembali kita kepada Rasul. War Rasul humul mukallafuna bi iblaghi syara'i unzilat alaihim. Rasul adalah orang-orang yang dibebani untuk menyampaikan syariat yang diturunkan dan diwahyukan kepada mereka. Ini tugas para rasul. Mereka laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah dan tugas mereka menyampaikan iblagh, muballigh, menyampaikan kepada manusia apa yang mereka dapatkan dari wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah azza wa jalla laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitaba wal mizan. Dalil akan hal ini bahwa Rasul adalah orang yang dibebani, orang yang diberi wahyu oleh Allah kemudian dibebani untuk menyampaikan wahyu tersebut. Dalilnya surat Al-Hadid ayat 25. Sungguh kami telah utus para rasul kami dengan keterangan-keterangan yang jelas, yaitu wahyu. Dan kami turunkan bersama mereka Alkitab, yaitu kitab-kitab suci seperti Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Wal mizan, mizan adalah timbangan. Wal kitabu ismu jins yuradu bihil kutub. Kitab yang disebutkan dalam ayat ini surat Al-Hadid maksudnya adalah nama jenis. Maksudnya jenis-jenis kitab banyak Allah turunkan kepada para rasul yang saya sebutkan tadi, yaitu apa? Kitab Zabur, Taurat, Injil, kemudian Al-Quran yang terakhir. Wal anbiya humul ladzina uhiya ilaihim bi an yuballighu syari'atan sabiqatan. Nah, ini bedanya rasul dengan nabi. Para nabi adalah orang-orang yang diwahyukan kepada mereka oleh Allah untuk menyampaikan syariat yang sebelumnya. Kalau Rasul, orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah dengan syariat yang baru. Nah, itu bedanya Nabi dan apa? Para Nabi, orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah dan terutama mereka laki-laki. Tidak ada nabi dari perempuan. Menurut pendapat yang lebih kuat. Kalau saya katakan menurut pendapat yang lebih kuat berarti ada khilaf di antara para ulama. Ada sebagian ulama yang mengatakan ada Maryam nabiyah. Maryam sebagai seorang nabi. Tapi itu pendapat yang lemah. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa seluruh rasul dan seluruh nabi hanya laki-laki. Allah berfirman, wa ma arsalna min qablika illa rijalan. Tidaklah kami utus sebelum engkau kecuali laki-laki. Hanya laki-laki. Rasul, nabi itu laki-laki. Nah, apa bedanya rasul? Apa bedanya rasul dengan nabi? Rasul, orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan syariat kepada kaumnya dengan syariat yang baru. Sedangkan nabi, orang-orang yang diberi wahyu oleh Allah untuk menyampaikan syariat kepada kaumnya dengan syariat yang terdahulu. Itu bedanya. Sebagaimana disebutkan oleh penulis di sini. Kama qala Allah azza wa jalla, inna anzalna at-taurata fiha huda wa nur. Yahkumu biha an-nabiyyun alladzina aslamu lilladzina hadu wa rabbaniyuna wal ahbar bima stuhfidhu min kitabillah. Dalil akan hal ini bahwa nabi adalah orang-orang yang diberi wahyu dan menyampaikan syariat-syariat sebelumnya, yaitu surat Al-Maidah ayat 44. Sesungguhnya kami telah turunkan Taurat yang di dalamnya terdapat petunjuk dan cahaya. Para nabi-nabi berhukum dengannya. Lihat ya. Para nabi-nabi berhukum dengannya, dengan Taurat. Jadi syariatnya sama. Syariatnya sama. Alladzina aslamu lilladzina hadu warabbaniyun. Orang-orang yang berislam kepada orang-orang yang Yahudi. Warabbaniyun wal ahbar, dan juga para ulamanya Yahudi. Kemudian para pendetanya Nasrani.
bimastuhfidhu min kitabillah, dengan apa yang mereka jaga dari kitabullah. Wa qad qama ar-rusul wal anbiya bi tablighi ma umira bi tablighi ma umiru bi tablighihi 'ala at-tamami wal kamal. Nah, ini salah satu yang harus kita yakini di dalam qalbu kita. Para nabi, para rasul sudah mengerjakan tugasnya secara sempurna. Mereka menyampaikan risalah, kenabian dan kerasulan secara sempurna, tidak ada yang tertinggal. Ya. Ini adalah sebuah akidah, keyakinan qalbu yang harus kita yakini, bahwa para nabi dan para rasul mereka telah mengerjakan tabligh, menyampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan dengan sempurna, tanpa ada kekurangan. Tidak ada yang disembunyikan oleh para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam. Apa dalilnya? Kama qala Allah azza wa jalla, fahal 'ala rusuli illa al-balaghul mubin. Apakah atas para rasul tidak ada kewajiban kecuali menyampaikan dengan jelas? Artinya mereka sudah menyampaikan seluruhnya. Nah, ini penting, keyakinan ini penting bahwa para rasul, para nabi menyampaikan seluruh wahyu, tidak ada yang tersembunyi. Sampai rasul yang terakhir, nabi yang terakhir, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan seluruh wahyu, tidak ada yang tersembunyi. Apa saja syariat yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, memasukkan kepada surga, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikannya. Tidak ada yang tersembunyi. Ini akidah seorang muslim. Hanya kalau seandainya ada di zaman sekarang yang membawa syariat baru yang belum ada di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka ini berarti menuduh Nabi berdusta, berkhianat atas risalahnya. Keyakinan ini penting bahwa seluruh nabi, seluruh rasul sudah mengerjakan tabligh secara sempurna, penyampaian syariat secara sempurna. Berarti konsekuensinya, jika ada orang yang mengaku bahwa ada syariat yang belum disampaikan oleh Rasulullah dan bisa dikerjakan sekarang, berarti secara tidak langsung apa? Menuduh Rasulullah apa? Belum sempurna, berkhianat terhadap risalahnya. Dan ini tuduhan khatir, bahaya. Tidak ada orang muslim yang menuduhkan itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lanjutnya, wasiqal ladzina kafaru ila jahannam zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha qala khazanatu alam ya'tikum rasulun minkum yatluna 'alaikum ayati wa yunziru ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yawmikum wa liqa'a yawmikum hadha qalu bala walakin haqqat kalimatul 'adzabi 'alal kafirin. Salah satu dalil juga bahwa seluruh nabi sudah menyampaikan seluruh risalah yang diwahyukan, yaitu surat Az-Zumar ayat 71, dan surat Az-Zumar ayat 71 ini pemandangan di akhirat yang kita harus selalu ada dalam benak kita. Akan digiring orang-orang kafir ke dalam neraka jahanam berbondong-bondong, digiring oleh Allah. Sampai jika mereka datang ke pintu neraka, kemudian dibukakan pintu tersebut untuk mereka. Lalu dikatakan kepada mereka oleh malaikat penjaga neraka. Ada yang mengatakan malaikat penjaga neraka namanya Malik. Alam ya'tikum rusulun minkum. Ya. Ini sebuah kehinaan orang-orang yang tidak beriman. Bukankah telah datang kepada kalian para rasul dari kalian, dari manusia, yatluna 'alaikum ayati rabbikum, yang menjelaskan kepada kalian ayat-ayat Allah Rabb kalian, wa yunzirunakum liqa'a yaumikum hadza, dan memperingatkan kepada kalian
bahwa akan ada hari ini, hari kiamat. Maka orang-orang penghuni neraka tersebut mengatakan, bala. Iya. Ini menunjukkan bahwa para rasul sudah menyampaikan risalah dengan apa? Sempurna. Itu harus kita yakini. Jangan ragu. Dan itu akidah seorang muslim. Tidak ada dalam syariat Islam penambahan. Walau satu ayat, walau satu hadis, walau satu huruf dari Al-Quran, atau satu hadis dari hadis Rasulullah SAW. Walau satu syariat, tidak ada. Syariat sudah sempurna disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya para sahabat Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min syai'in yuqarribukum ilal jannah illa waqad amartukum bih." Tidak ada apapun yang bisa mendekatkan diri kalian kepada surga kalau kalian kerjakan amalan tersebut kecuali sudah aku beritahukan kepada kalian. Tidak ada yang tersisa. Nabi tidak berkhianat. Jadi mudah sekali kalau ada orang melakukan perbuatan mengada-ngada dalam agama, kita katakan Nabi tidak berkhianat. Semua risalahnya sudah disampaikan. Apa yang kalian kerjakan ini, perkara yang mengada-ngada ini adalah mengada-ngada. Buktinya belum ada syariat dari Rasulullah SAW. Dan Nabi tidak pernah berkhianat atas risalahnya. Nah, lalu apa dijawab? Bala, iya, sudah datang kepada Rasul. Cuma kami aja yang bebal, yang tidak mau ikut Rasul. Maka Allah kemudian mengatakan, walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Begitulah telah tetap keputusan siksa atas orang-orang yang kafir tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Az-Zuhri min Allah 'azza wa jalla ar-risalah wa 'ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-balagh wa 'alaina at-taslim. Ini kaidah hidup. Ini akidah. Imam Az-Zuhri seorang tabi'i, Muslim bin Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri. Beliau berkata, tabi'i itu artinya belajar dengan sahabat Nabi. Sahabat Nabi belajar dengan Nabi. Berarti perkataannya ini penting. Beliau mengatakan, syariat dari Allah. Rasulullah kewajibannya menyampaikan. Kita kewajibannya menerima syariat tersebut. Ini kaidah beragama. Syariat dari Allah, Rasulullah kewajibannya menyampaikan, kita umatnya tugasnya menerima. Itu kaidah beragama. Ya, apa saja yang ada di dalam dari Allah itu syariat dari Allah. Tidak ada syariat dari selain Allah. Syariat bukan dari mimpi. Syariat bukan dari ra'yu, akal, pendapat, logika. Syariat dari Allah. Kemudian tugas Rasulullah menyampaikan, dan beliau menyampaikannya sempurna. Tugas kita umatnya apa? Menerima. Ya, siapa yang hafal bahasa Arab bagus, minallah azza wa jalla risalah wa 'ala rasulil balagh wa 'alaina taslim. Ada? Baik, silakan adzan dulu. Mas, adzan. Sudah adzan belum? Tenang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Saya lanjutkan sedikit ya. Baik. Tadi sudah kita katakan bahwa tugas ada kaidah di dalam kerasulan ini bahwa syariat dari Allah, kewajiban Rasulullah menyampaikan, kewajiban umatnya menerima syariat tersebut. Dan Rasulullah SAW dan juga para Rasul SAW menyampaikan syariat Allah dengan sempurna tanpa ada kekurangan sedikit pun. Maka wajib bagi kita untuk menerima syariat tersebut dengan sebenar-benar penerima. Tidak boleh menolak. Ya, baik. Dan itu kaidah dalam beragama. Syariat hanya datang dari Allah. Syariat sudah disampaikan oleh Rasulullah secara sempurna. Tugas kita menerima syariat tersebut. Tidak boleh dibantah dengan akal, ra'yu, pendapat, logika, kebiasaan manusia, hawa nafsu. Enggak. Tugas kita cuma bisa menerima syariat tersebut. Dan itulah puncak keislaman. Orang Islam itu terkenalnya dengan menerima syariat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian penulis mengatakan war-rusulu minhum man qussa fil Qur'an wa minhum man lam yuqsas. Para rasul ada yang diceritakan dalam Al-Qur'an dan ada yang tidak diceritakan dalam Al-Qur'an. Ini salah satu akidah kita tentang para rasul. Ada yang kita tahu dan disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, kita imani. Yang tidak diceritakan di dalam Al-Qur'an, tidak dikisahkan dalam Al-Qur'an, maka kita mengimaninya secara umum. Ya, kita mengimaninya secara umum. Kama qala Allah Azza wa Jalla, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaik. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, para rasul ada yang telah kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ada para rasul yang kami belum kisahkan kepada engkau. Surat An-Nisa ayat 164. Ini menunjukkan bahwa Al-Quran menyebutkan sebagian rasul. Itu kita imani. Yang tidak disebutkan dalam Al-Quran kita juga imani. Wa qala Allah Azza wa Jalla, dan dalil yang lain bahwa Al-Quran ada yang menyebutkan kisah para rasul,
Dan itu wajib kita imani. Ada yang tidak menyebutkan kisahnya, kita wajib juga mengimani. Walaqad arsalna rusulan min qablika minhum man qassasna 'alaika wa minhum man lam naqsus 'alaik. Dan sungguh kami telah utus rasul-rasul sebelum engkau. Ada di antara yang mereka kami kisahkan kepada engkau, ada di antara mereka yang belum kami kisahkan kepada engkau. Surat Ghafir ayat 78. Saya jadi ingat tadi pagi saya ngajar santri. Dan biasanya kalau saya ngajar di kelas, saya habis salam langsung saya katakan, man ladaihi su'al. Siapa yang ingin bertanya? Banyak mereka bertanya tentang masalah-masalah ilmiah, karena itu kesempatan sebelum saya memulai pelajaran. Nah, salah satu pertanyaan mereka yang menarik adalah, apa hukum memakai kisah fiktif untuk berdakwah? Seperti kisah Malin Kundang untuk berdakwah. Kenapa ada pertanyaan ini dari santri di pesantren kami? Karena memang di pesantren kami, pesantren ilmu ini diajarkan agar mereka perspektifnya atau prospeknya untuk berdakwah di tengah gempuran sebagian pesantren jarang mengangkat isu untuk menjadi pendakwah. Ya. Maka di pesantren ilmu tetap yang kita angkat dan kita gaungkan selalu agar mereka menjadi pendakwah yang tangguh setelah selesai dalam menuntut ilmu agama. Kalau seandainya anak pesantren tidak berdakwah, lalu siapa yang mau mendakwahi kita? Saya bisa mati nih, yang duduk di sini bisa mati. Dan antum-antum yang tidak belajar di pesantren tetap akan seperti ini, mohon maaf ya, tetap akan seperti ini. Nanti ada penggantinya, itu anak-anak kita yang berdakwah. Makanya pesantren ilmu salah satu yang digaungkan adalah mereka menjadi pendakwah. Itu salah satu yang kita doktrin terus para santri. Makanya timbullah pertanyaan, apa hukumnya Ustaz berdakwah dengan cerita fiktif tapi bermanfaat? Cerita Malin Kundang itu cerita manfaatnya apa? Bakti orang tua. Bakti orang tua, betul ya? Bakti orang tua. Maka jawabannya tidak boleh berdakwah dengan cerita fiktif. Nah, berdakwah dengan cerita-cerita dari Al-Quran atau hadis dari Rasulullah SAW yang sahih itu sudah mencukupi. Tapi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa harus ada pesantren yang mengusung bahwa alumninya, santri-santrinya kalau keluar suka berdakwah. Apalagi kita ini di Kalimantan luas, perlu didakwahi. Kalau seandainya tidak ada himmah, kesemangatan untuk berdakwah, lalu siapa yang akan mendakwahi kita? Siapa yang akan duduk di sini? Saya bisa mati, ustadz-ustadz yang di sini bisa ngajar, bisa mati, betul atau betul? Siapa yang mau mendakwah? Kalau semuanya jadi pedagang, semuanya jadi dokter, semuanya jadi pegawai, ya. Karena ada isu tidak semua harus jadi apa? Ustadz. Tidak semua harus jadi Ustadz. Akhirnya habis SMA di pesantren ke umum. Nah, kita tidak melarang, itu hak. Tetapi alangkah baiknya yang sudah mulai setelah SD di bidang agama, dia melanjutkan ke agama terus. Kemudian diberikan motivasi agar semangat berdakwah. Karena kalau seandainya bukan para santri yang berdakwah, mendakwahi umat, lalu siapa yang mau berdakwah? Akhirnya muncullah itu bencong-bencong yang dakwah, ya, oh iya itu kan yang di media sosial. Nah, kemudian ada yang dakwah sambil dangdutan sholawatan, bahkan ada sekarang Al-Quran dinyanyikan rock, subhanallah, itu dosa besar. Itu dosa besar. Ya, kalau seandainya sebuah pesantren tidak mengusung
kata dakwah di dalam pesantrennya, bagaimana? Siapa yang mau mendakwahi? Nah, itu saya keingat santri saya. Jadi mereka bertanya, apa hukumnya berdakwah dengan kisah fiktif? Karena yang ada dalam benaknya memang selalu saya keluar ingin berdakwah. Saya keluar ingin berdakwah. Minimal kepada keluarga, minimal di musola. Dulu saya diajari di pesantren dulu saya, orang besar itu adalah orang yang mengajar di kampung kecil, mengajari manusia ilmu agama. Itu orang besar. Sekarang sebagian orang terobsesi orang besar itu harus jadi pejabat, harus jadi pengusaha besar. Kita tidak menutup kemungkinan bahwa orang-orang yang diluaskan rezekinya sangat bermanfaat untuk dakwah. Tapi kalau sudah dari semenjak kecil dia menimba ilmu agama, semestinya harus terus dia mengemban dakwah tersebut. Baik. Kemudian lanjutnya, walladzina qussu fil Qur'an 25. Yang diceritakan dalam Al-Quran cuma 25 saja dari para rasul. 25. Minhum 18 ja'a dzikruhum fi suratil An'am fi qoulihi ta'ala wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahima 'ala qaumih narfa'u darajatin man nasha' inna rabbaka hakimun 'alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'qub kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dzurriyyatihi Dawud wa Sulaiman wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun minas salihin wa Ismail wa Yas'a wa Yunus wa Luta wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Yang artinya dari 25 itu ada disebutkan 18 orang dalam surat Al-An'am. Ayat 83 sampai 86. 18. Berarti kalau 25 sisa berapa? Sisa 7, ya. 18 dari 25 berarti sisa 7. Was-sab'un al-baqun, 7 yang tersisa, Adam, Idris, wa Hud, wa Salih, wa Syu'aib, wa Dzulkifli, wa Muhammadun salawatullah wasallam wa barakatuh alaihim ajma'in. Ini semua ada dalam Al-Quran penyebutannya, cuma tidak disebutkan di dalam surat Al-An'am ayat 83-86. Jadi begitu. Ini kalau ingin dalil mana 20 penyebutan 25 rasul tersebut disebutkan dalam surat Al-An'am ayat 83 sampai 86. Di situ hanya berapa disebutkan? 18. Sisanya 7 disebutkan pada ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran. Begitu ya. Nah, itulah beriman kepada para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Saya minta izin lanjut beriman kepada hari akhir karena sedikit aja ini. Wal imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. At-tasdiqu, sebelumnya. Kalau begitu, kalau ditanya, antum semua ditanya nih. Tadi malam belajar apa? Lawan Ustaz Ahmad. Belajar beriman kepada para Rasul. Apa ringkasannya? Maka jawabannya satu. Yang dimaksud dengan beriman kepada Rasul adalah mengimani bahwa Allah mengutus Rasul dari manusia. Satu. Yang kedua, Allah tidak mengutus Rasul dari bangsa jin. Dua. Yang ketiga, Allah subhanahu wa ta'ala membebankan kepada para rasul apa? Menyampaikan risalah yang baru. Sedangkan para nabi dibebankan untuk menyampaikan risalah yang sebelumnya. Yang kelima, tugas kita meyakini bahwa syariat dari Allah dan tugas Rasul menyampaikan dengan sempurna, tidak ada tersisa. Tugas kita adalah menerima syariat tersebut. Yang terakhir, yang keenam, yaitu Allah menyebutkan kisah-kisah para Rasul dalam Al-Quran. Wajib kita imani. Dan kisah-kisah yang belum disebutkan,
pun juga wajib kita iman. Yang ketujuh, jumlah rasul yang disebutkan dalam Al-Quran berapa? 25. Yang disebutkan dalam surat Al-An'am dari 83 sampai 86 ada 18 orang rasul. Sisanya 7 orang disebutkan pada ayat-ayat yang lain. Nah, itulah ringkasan dari apa? Dari beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Baik. Kita masuk wal imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. At-tasdiq wal iqrar bi kulli ma jaa fil kitab was sunnah an kulli ma yakunu ba'dal maut. Nah, ini pengertian beriman kepada hari akhir. Kalau Bapak Ibu ditanya, "Hei, kamu beriman enggak kepada hari akhir?" Iya. Apa maksud beriman kepada hari akhir? Jawabannya adalah meyakini, menetapkan, mempercayai Alhamdulillah. Ya. Mempercayai apa saja yang terjadi setelah kematian. Itu yang dimaksud beriman kepada hari akhir. Meyakini, mempercayai, menetapkan di dalam qalbu apa saja yang terjadi setelah kematian. Apa yang terjadi setelah kematian kita akan sebutkan nanti ya. Baik. Waqad ja'alallahu darain, darad dunya wa darul akhirah. Wal haddul fasil baina hatain darain al-maut. Allah telah menjadikan bagi manusia 2 kampung. Kampung dunia dan kampung akhirat. Dan pembeda antara kampung dunia dengan kampung akhirat adalah kematian. Wan nafkhu fis-sur. Salah satu hal yang terjadi nanti di hari kiamat adalah tiupan sangkakala. Itu terjadi setelah kematian. Itu yang harus kita imani juga. Alladzi yahsulu bihi mautu man kana hayyan fi akhir dunya. Dengan tiupan tersebut, seluruh yang hidup di dunia pada saat itu akan mati. Tiupan sangkakala. Wa kullu man mata qamat qiyamatuhu. Nah, ini pelajaran bagi kolbu kita, Pak. Setiap yang meninggal, mulai saat itu kiamatnya. Jadi kita jangan sibuk, Pak. Kebilalah kiamat nih. Ramalan orang pinanya tanggal 2 bulan 2 tahun 2022 lewat sudah. Yang paling utama adalah siapa yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Apa maksudnya, Pak? Kalau orang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Kenapa? Karena yang namanya kiamat adalah kehidupan setelah kematian. Yang jadi bahaya adalah kita tidak tahu kapan kita mati. Bisa 1 tahun depan, 1 bulan depan, 1 pekan depan, 1 hari depan, 1 jam depan, 1 menit depan, 1 detik depan. Tidak ada yang bisa menjamin kita bisa keluar dari musala ini. Padahal setelah mati dimulai kiamat. Ini perkataan agung, Pak. Man mata qamat kiamat. Siapa yang meninggal mulai saat itulah kiamatnya. Ini perkataan yang kadang-kadang ngerem kita untuk asyik dengan maksiat. Ngerem kita. Jangan nanti mati malahan. Diajak korupsi, diajak tidak jujur, diajak mangsukan demi dapat harta tahta wanita. Siapa tahu pas saat bermaksiat, mulai saat itu kiamatnya. Kenapa? Karena kematian kita tidak tahu kapan datangnya. Ada perkataan Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin. Beliau mengatakan yadkhulul mautu ilal bab
ilal bait. Kematian masuk ke dalam rumah. Fawajada man kana musinan wa akhara maridan. Kemudian si kematian ini mendapati, oh ini orang yang paling tua di rumah itu. Oh ini orang yang paling sakit keras di rumah tersebut. Ternyata dia tidak datang kepada yang paling tua, tidak datang kepada yang paling sakit keras. Dia datang kepada yang masih sehat, masih muda. Masih sehat, masih muda. Dan yang paling banyak meninggal di tengah manusia, terutama di zaman sekarang, yang masih muda. Buktinya apa, Pak? Masya Allah gitu. Yang berumur panjang sedikit aja. Ya, sedikit. Ini menunjukkan banyak yang muda meninggal. Kalau yang muda tidak banyak yang meninggal, otomatis banyak orang tua. Ini kan sedikit saja. Yang lebih dari 60 sedikit. Berarti meninggal sebelum itu kan. Paham gak maksud saya? Maka jangan merasa masih sehat. Dulu Pak, saya di Saudi, AC ini saya tantang. Saya tidur di atas lantai, keramik, kemudian di bawahnya, di atas AC. Wah ini gak ada kuat lagi sudah. Gak kuat lagi. Kita kadang sering datang ke rumah kakek nenek. Kemudian melihat kakek nenek rebahan. Coba jujur pian di dalam hati pian. Paling setumbak nih mati. Padahal siapa yang tahu? Jangan-jangan kita yang lebih dulu daripada kakek nenek tersebut. Ini kaidah harus dipahami baik. Man mata qamat qiyamat. Yang meninggal mulai saat itu kiamatnya. Kalau sudah mulai kiamat tidak bisa menambah amal. Itu masalah. Yang masalahnya juga adalah kita tidak tahu kapan kita mati. Ini masalah. Kita lanjut. Wantaqala min daril amal ila daril jaza. Kalau sudah meninggal, berpindahlah dia dari kampung beramal kepada kampung untuk mendapatkan ganjaran dari amal. Bagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib? Innal yawma amal wala hisab. Hari ini yang ada cuma beramal, enggak ada hisab. Enggak ada hisab, enggak ada hitungan. Makanya banyak orang kecanduan maksiat karena enggak ada hitungan memang, enggak ada hisab. Wa ghadan, besok kalau sudah mati baru ada hisab wala amal. Yang ada hanya hisab, tidak ada amal. Hisab. Enggak ada amal. Ini persis seperti itu. Wal hayatu ba'dal maut hayatan. Kehidupan setelah kematian ada dua. Hayatun barzakhiyah wa hiya ma bainal maut wal ba'ts. Wal hayatu ba'dal ba'ts wal hayatul barzakhiyah la ya'lamu haqiqataha illa Allah. Hayat, kehidupan setelah kematian ada dua kehidupan. Yang pertama, kehidupan barzakh di alam barzakh. Ini kehidupan antara kematian sampai hari kebangkitan. Itu di alam barzakh. Kehidupan yang kedua, kehidupan setelah hari kebangkitan. Jadi setelah hidup di dunia ini ada dua hidup lagi Pak. Hidup di kubur dengan hidup setelah bangun dari kubur. Dan dua-duanya ini Pak, Bu, lebih panjang daripada kita hidup di dunia. Lebih panjang, lebih lama. Coba antum bayangkan sekarang. Nabi kita meninggal berapa tahun dari sekarang? 1000, hampir 1500, betul? Hampir. Itu berarti waktu yang sangat lama. Nunggu di alam kubur. Dan sebelum Nabi, manusia meninggal. Berarti selama itu mereka nunggu sampai nanti dibangkitkan hari kiamat. Maka yakini baik-baik, kehidupan setelah kematian dari dunia lebih lama, lebih panjang, lebih sulit. Saya besok hari Kamis mau safar, dakwah Kalimantan Selatan, Batu Licin, Pelaihari, Kota Baru, Satui. Itu cuma 3 hari, Kamis, Jumat, Sabtu. Itu bawa baju tuh, bawa perlengkapan.
bawa bekal. Bagaimana yang lebih dari 3 hari? Semestinya bekal setelah kematian yang perlu kita siapkan. Sebagian orang yang sudah habis pensiun memikirkan bekal. Nanti kalau saya pensiun, saya makan dari ini, saya menghasilkan ini, saya punya ini, saya punya ini. Pertanyaan paling besar, setelah mati apa amalnya yang merupakan bekal setelah kehidupan setelah kematian? Dan kehidupan setelah kematian apa tadi? Lebih. Baik. Kemudian kehidupan alam barzakh tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya tabi'atun lil hayati ba'dal ba'ts. Dan dia adalah ikut untuk kehidupan setelah kematian, setelah hari kebangkitan. Li'anna fi kullin minhumal jazaa 'alal a'mal. Karena jadi kan ada kehidupan dunia, kehidupan pertama, ada 4 kehidupan manusia itu. Kehidupan di dalam rahim ibunya, keluar kehidupan dunia, kemudian kehidupan alam barzakh, kemudian kehidupan setelah hari kebangkitan. Ini kehidupan alam barzakh dan kehidupan setelah hari kebangkitan, ini semuanya adalah pemberian ganjaran balasan atas amal. Tidak ada waktu beramal di situ. Dan ingat Pak, orang akan tahu dia sukses di kehidupan yang keempat dilihat dari kehidupan yang ketiga. Dari mulai alam barzakh, di alam kubur dia sudah tahu, aku ini neraka nih. Aku ini surga nih. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, al-qabru awwalu manazil akhir. Kuburan itu tempat singgah pertama dari tempat-tempat singgah kehidupan akhirat. Fa in naja minhu fa ma ba'dahu aysar min. Yang selamat di alam barzakh, di alam kubur, maka dia akan selamat untuk kehidupan setelahnya. Yang tidak selamat di alam kubur, maka dia tidak akan selamat untuk kehidupan setelahnya. Jadi orang sudah tahu nasibnya kapan Pak? Ketika sudah di alam kubur. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita. Wa ahlus sa'adah muna'amuna fil qubur bi ni'amil jannah. Wa ahlus syaqawah mu'adzabuna fiha bi'adzabin nar. Orang yang bahagia semenjak dalam kubur sudah diberi nikmat. Gimana nikmatnya Pak? Ini saya bacakan hadisnya. Yuftahu lahu qabruhu madda basarih. Dibukakan kuburannya seluas mata memandang. Jadi dilapangkan kuburannya. Makanya kita kan doakan untuk untuk orang tua kita, wafsah lahu fi qabri. Lapangkan kuburannya. Setelah dilapangkan Pak, yuftahu lahu babun minal jannah. Dibukakan pintu untuknya dari pintu surga. Ketika pintu surga dibuka, datang bau wangi surga. Kemudian afrishu lahu ilal jannah. Lalu dibentangkan permadani menuju surga. Orang yang dikubur itu langsung berdoa. Subhanallah, saya merinding. Orang yang dikubur itu langsung berdoa. Ya Allah, ajil kiamat. Ya Allah, segerakan hari kiamat. Karena dia sudah tahu nasibnya. Surga. Sedangkan orang yang disiksa di alam kubur bagaimana? Disempitkan kuburnya hatta takhtalifa adla'u. Disempitkan kuburnya sampai tulang belulangnya menjadi satu. Lalu dibukakan pintu neraka, bau busuk neraka, bau nanah, bau darah masuk ke dalam kuburnya. Kemudian dibentangkan permadani api dari neraka menuju kuburannya. Kemudian dia berkata, Ya Rabb, la tuqimissa. Wahai Rabbku, jangan bangunkan kiamat. Aku tidak sanggup. Jadi di kubur dia sudah tahu. Belum lagi ada tambahan riwayat. Ketika itu terjadi, datang orang. Ini orang yang ahli ibadah, datang orang. Orang yang wajahnya bersinar, pakaiannya bagus, baunya wangi. Lalu si mayit ini bertanya, "Man ant?" Fawajuka al-wajhu alladhi ya'ti bi khair.
siapa engkau? Wajahmu adalah orang yang mendatangkan kebaikan. Apa jawab orang ini? Ini teman sejati, Pak. Ana amaluka salih. Aku dah amal saleh. Wallahi ma alimtuka illa kunta sari'an fi ta'atillah wa bati'an ma'asiyatillah. Aku tidak mengenal engkau kecuali engkau di dunia segera mengerjakan ketaatan, lambat dalam bermaksiat. Itu yang dapat nikmat kubur. Yang dapat siksa kubur bagaimana tadi? Sudah disempitkan, masuk bau busuk, datang orang. Wajahnya buruk, pakaiannya buruk, baunya busuk. Si mayit bertanya, siapa? Wajahmu tidak mendatangkan kebaikan. Orang ini mengatakan, aku adalah amal burukmu. Demi Allah, aku tidak mengenal engkau, wahai si mayit, selama di dunia, kecuali engkau segera bermaksiat dan malas mengerjakan ketaatan. Dan itu, Pak, kehidupan alam barzakh dari mulai mati sampai dibangkitkan hari kiamat. Apa tadi? Sangat lama. Perlu bekal. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. 5 menit, ada yang ingin bertanya mungkin? Sebelum kita iqamah. Silahkan. Ini masalah alamin jarang bertakun. Silakan, Mak Abu Bilal. Waalaikumsalam. Bagaimana bagi orang yang dalam keseharian itu mungkin karena lingkungan dan keadaan itu manusia dalam tanda petik dalam lingkungan dan keadaan, apakah tetap mendapatkan syafaat itu atau seperti apa? Gini, saya dijawab dulu ini. Allah itu rahim. Allah itu maha pengasih. Kapan seorang manusia bermaksiat, mau karena lingkungan, mau karena hawa nafsu, mau karena teman, bertobatlah. Jangan pernah bosan untuk bertobat. Setiap hari maksiat, setiap hari juga bertobat. Allah tidak akan pernah bosan. Innallaha la yamallu hatta tamallu. Allah tidak akan pernah bosan sampai kalian bosan. Innallaha yabsutu yadahu bil-lail yatuba musii'un nar wa yabsutu yadahu bin-nar yatuba musii'un lail. Allah membuka tangannya di siang hari agar yang bermaksiat di malam hari bertobat. Allah membuka tangannya di malam hari agar yang bermaksiat di siang hari bertobat. Jangan putus asa. Ada program taubat dari Allah Subhanahu. Cuma manusia kadang-kadang begitu. Aduh Ustaz, taubat kembali lagi. Kayak main-main Ustaz. Itu bisikan syaitan itu. Itu bisikan syaitan. Saya pernah nipu Ustaz, taubat. Tapi kayaknya saya sekarang lagi butuh. Nipu lagi Ustaz. Taubat lagi. Ya, taubat lagi. Saya di kantor sering lihat perempuan Ustaz. Ngobrol berduaan dengan perempuan Ustaz. Hampir setiap hari begitu Ustaz. Terus sebelum tidur bertobat kepada Allah Subhanahu. Salah satu trik iblis membuat manusia putus asa sehingga tidak mau bertobat. Yang kedua, ada beberapa yang disebutkan oleh para ulama secara medis dan secara syar'i. Secara medis diantaranya para ulama fikih menyebutkan bahwa kalau orang ingin meninggal itu biasanya wajahnya sudah tidak kencang begini ya. Berarti sudah menurun. Kemudian hidungnya juga sudah miring. Kemudian juga matanya kadang-kadang terbelalak. Karena malaikat maut memang mengambil nyawa dari kepala. Rasulullah SAW bersabda, Inna ruha idha qubid tabi'ahul basar. Sesungguhnya ruh kalau dicabut maka akan diikuti oleh mata. Makanya kalau ada mayit
yang meninggal dalam keadaan terbelalak itu bukan su'ul khatimah, bukan. Tapi memang dia sedang mengikuti ruhnya ke atas. Tugas kita kalau mendapati mayat seperti itu, maka kita menutup tugasnya. Tanda yang lain diantaranya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada orang yang beriman tanda, yaitu malaikat akan datang. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihim malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan istiqamah di jalan Allah, maka akan turun malaikat. Nah, para ulama menjelaskan turun malaikatnya ketika dalam keadaan sakaratul maut. Makanya ada orang dalam keadaan sakaratul maut kadang dia tertawa, tersenyum. Karena kenapa? Karena ada malaikat yang memberikan kabar gembira kepadanya. Jangan takut dengan kematian ini, karena setelah kematian engkau akan dapat ridha Allah. Jangan sedih meninggalkan keluargamu, karena kamu orang bertakwa, dia akan dijaga oleh Allah. Dia akan diberikan kabar gembira. Nah, itu tanda-tanda. Di antaranya juga tanda-tanda orang yang mau meninggal, dan ini tanda baik, yaitu rashul jabin. Rashul jabin, yaitu dahinya berkeringat. Ini tanda, insyaallah ta'ala, tanda dari husnul khatimah. Wallahu a'lam. Cukup kiranya? Baik. Ini yang bisa disampaikan. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pada Selasa bulan depan. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.